Maksudnya cinta karena Allah dan Rasulnya. Kita ganti judul aja kamu nih. Apa Ustaz? Musibah. Musibah di dalam taklim. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, malam ini kita belajar tentang satu tema yang menurut saya tema ini relate banget dengan semua orang. Karena semua kita pasti mengalami yang namanya ujian dalam hidup. Semua mengalami. Hanya saja ketika kita diuji, seringkali muncul pertanyaan-pertanyaan dari kebingungan kita. Contohnya, why always me? Kenapa kok saya terus diuji? Kenapa diujinya justru ketika saya sedang berhijrah? Kenapa semakin saya beramal sholih, semakin saya memperbaiki diri, ujian itu rasanya semakin bertubi-tubi? Pertanyaan ini muncul karena kebingungan kita, karena kita nggak paham tentang hakikat ujian, makanya muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Seringkali kita meng-compare diri kita dengan orang lain, lalu kita bertanya, kenapa saya? Kenapa selalu saya? Padahal kita nggak pernah tahu bahwa orang yang kita bandingkan dengan diri kita bisa jadi dia memang sudah melalui fase-fase ujian yang berat dalam hidupnya, dan sekarang dia ada dalam fase yang mudah mendapatkan anugerah dan bahagia. Tahukah kita bagaimana beberapa tahun yang lalu, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia jalani? Kita membandingkan diri kita hari ini ketika kita sedang diuji dengan orang yang sudah melewati fase ujian. Lalu kita menyimpulkan, why always me? Kenapa kok saya gitu? Kenapa orang lain nggak kayak gini hidupnya? Kenapa teman saya nggak kayak gini? Kenapa mantan saya terlihat bahagia-bahagia aja setelah saya kepoin pakai akun kedua? Ustaz kok tahu pengalaman? Canda. Pakai akun ketiga sih. Jadi kenapa kok dia lebih bahagia padahal dia lebih jahat, dia zalim, dia mutusin saya, ninggalin saya pas lagi sayang-sayangnya. Sehingga muncullah pertanyaan, why always me? Kenapa kok saya? Kenapa nggak dia? Kita kan ngelihat dia baru bisa nge-reach dia itu setelah misalnya 5 tahun, 10 tahun ya. Tahukah kita selama 5 tahun, 10 tahun ini gimana strugglingnya dia? Kita nggak tahu. Gimana sabarnya dia ketika akhirnya kita nggak jadian sama dia? Gimana dia berjuang dengan kehidupannya? Gimana dia menjalani ujian demi ujiannya? Kita nggak tahu. Kita tahunya dia sekarang setelah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tergantung usia sekarang. Jadi nggak apple to apple, agak kurang make sense kalau kita nge-compare diri kita dengan orang lain yang sebetulnya secara siklus ujian dan kemudahan dia itu berbeda. Itu sama aja kita nge-compare Australia sama Eropa, New Zealand sama Eropa. Kan selatan sama barat itu musimnya bertolak belakang. Ketika sekarang di Eropa lagi musim panas, menjelang musim panas,
Di Australia dan New Zealand justru musim dingin. Kata teman saya di New Zealand, mereka sekarang udah bisa melihat aurora karena udah mulai musim dingin. Di Eropa malah menjelang musim panas gitu. Artinya nggak bisa dibandingkan. Kok di sini dingin banget, harusnya kan panas, kan beda musim. Kok saya diuji, kenapa dia kok hidupnya bahagia, kan beda siklus. Mungkin dia udah menjalani itu beberapa tahun yang lalu, tapi tiba-tiba kita datang compare diri kita dengan dia. Maka muncullah pertanyaan, kenapa saya? Atau tentang setelah kita berhijrah, setelah kita bertaubat, memperbaiki diri, kok malah diuji gitu. Apa maunya Allah kok menguji saya? Justru setelah saya memperbaiki diri, seolah-olah ujian itu adalah hukuman. Jadi kesannya Allah itu zalim banget gitu. Hambanya yang mau memperbaiki diri malah dihukum, bukannya disayang. Kan kesannya Allah zalim. Semua pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena kita nggak paham hakikat dari sebuah ujian. Malam ini kita pengen belajar memahami hakikat ujian, sehingga ketika kita tahu hakikatnya, semua pertanyaan tadi akan terjawab dengan sendirinya. Jadi nggak perlu kita jawab satu persatu. Saat kita paham apa itu hakikat ibtila, ujian, satu persatu juga di antara pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya. Maka jawaban dari pertanyaan kenapa saya, kenapa beruntun, kenapa sekarang, kenapa pas lagi hijrah akan terjawab kalau kita paham apa hakikat dari ujian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian itu dalam bahasa Arab disebut dengan ibtila atau bahasa lainnya bala. Sedangkan hukuman dalam bahasa Arab disebut dengan uqubah atau aqibah, yang kemudian jadi bahasa Indonesia akibat. Karena orang Indonesia nggak bisa bilang ain dan qaf, akhirnya aqibah jadi akibat. Kan susah kalau kita ngomong, makanya akibatnya kan jadi begini. Susah ya. Jadi akibat. Akhirnya jadi bahasa Indonesia akibat. Jadi uqubah atau iqab atau akibah itu artinya hukuman. Ibtila atau bala artinya ujian. Allah ketika memberikan satu musibah, musibah itu sesuatu yang menimpa. Ketika memberikan musibah kepada seorang mukmin, Allah menggunakan istilahnya, kalau enggak ibtila, maka Allah menggunakan istilahnya fitnah. Contoh ibtila, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kami pasti membalakkan, menguji, memberikan ujian kepada kalian dengan sedikit rasa lapar dan seterusnya. Atau fitnah, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka diuji. Fitnah itu artinya ujian. Nah, ketika Allah bicara tentang musibah yang menimpa orang-orang beriman, Allah nggak menggunakan kata iqab atau uqubah. Maka kesannya apa? Ujian itu hal yang sangat berbeda dengan hukuman. Jadi nggak bisa kita menilai ketika kita mendapatkan musibah seolah-olah Allah lagi menghukum kita. Apalagi dapat musibahnya pas kita lagi belajar bertobat, belajar berhijrah, belajar memperbaiki diri. Kok malah dikasih banyak musibah? Musibah itu bagi orang yang beriman adalah ibtila, ujian, bukan uqubah atau hukuman. Kalau uqubah itu karena Allah marah. Kalau ujian itu karena Allah sayang. Walaupun tampaknya mirip antara ujian sama hukuman, agak-agak mirip nih, sama-sama sakit, sama-sama ditangisi, atau tentang kehilangan, tentang patah hati, tentang kekurangan, tentang misalnya kegagalan. Secara zahir dia mirip antara ibtila dengan uqubah, antara ujian dengan hukuman, tetapi hakikatnya berbeda sangat jauh.
Sama-sama sakit, tapi yang satu sakit untuk mencelakakan, sedangkan yang satu lagi justru sakit untuk menyelamatkan. Yang satu kehilangan sebagai sebuah hukuman, yang satu kehilangan sebagai sebuah anugerah. Maka ketika kita diuji, gak bisa kita menyamakan ujian kita seperti ujiannya orang-orang yang kufur kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, kayak Fir'aun, Haman, Namrud, Qarun, kaum Ad, kaum Samud, Abu Jahal, Bani Israel yang jadi kera. Gak bisa kita samain dengan itu. Kita harusnya menyamakan dirinya dengan para nabi, para solihin, para sahabat yang mereka juga diuji. Dan ujian bagi orang beriman justru kebalikan dari musibah bagi orang-orang yang kafir. Kalau bagi orang beriman, musibah itu adalah ujian, dan ujian itu bentuk cinta Allah, love language-nya Allah. Sedangkan bagi orang yang kufur, bagi orang yang durhaka, bagi orang yang ahli maksiat, maka musibah itu menjadi hukuman, dan hukuman itu adalah bentuk ghadab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan nikmat. Orang beriman dikasih nikmat, orang yang durhaka, kufur, bermaksiat juga dikasih nikmat. Tapi nikmatnya orang beriman adalah anugerah, disebut dengan fadlun atau fadilah. Sedangkan nikmatnya orang-orang yang kufur disebut dengan penggiringan kepada kehancuran, namanya istidraj. Jadi nggak bisa juga ketika orang mukmin dapat nikmat kita bilang kasihan ya dia kena istidraj. Ada teman kita beli mobil, beli motor, jabatannya naik, karirnya bagus, orangnya makin cakep, makin cantik, makin ganteng, makin bahagia, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kita aja yang nyinyir, kasihan banget sih dia istidraj terus hidupnya. Aku udah menyaksikan dia istidraj 10 tahun loh. Istidraj 10 tahun, itu bukan istidraj, itu fadl, itu anugerah. Sebagaimana yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini adalah anugerah dari Tuhanku. Itu kalimat orang beriman. Kalau dia dikasih sakit, jangan bilang itu ain. Sekarang kan kata-kata yang paling populer di anak-anak hijrah itu ain istidraj, ain istidraj. Temennya demam, kamu kena ain sih. Makanya jangan terlalu sering posting di sosial media. Kalau kena air obatnya apa? Harus minum dari bekas air mandi yang kenain. Kira-kira aku udah kenain siapa ya? Ya aku. Akhirnya dia mandi biar airnya dikasih ke temannya. Itu sebetulnya bukan air, sebetulnya dengki. Padahal kalau kita ngejenguk orang sakit, Nabi ngajarinnya bilang la ba's, tahurun insyaallah, gak apa-apa. Ini penggugur dosa. Bukan malah kasihan ya, lo kena ain. Jangan judging bahwa dia kena ain. Kalau dia dapat nikmat, ya aku sih bersyukur ya, gak kayak kamu istidraj soalnya. Istidraj dapat mobil, istidraj dapat rumah, istidraj dapat keluarga, istidraj semuanya. Enggak. Ini bukan ain, bukan istidraj, ini tuh dengki. Ini tuh julid. Ini tuh iri, hasad. Makanya muncullah kata ain dan istidraj. Jadi saya coba definisikan dulu ya tentang ujian. Jadi yang menimpa manusia itu namanya musibah. Musibah kemudian menjadi dua bentuk. Ada ibtila atau bala, fitnah. Ada uqubah ataupun aqibah. Ibtila, bala adalah bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang sedang memperbaiki diri, maka dia diberikan ibtila ataupun ujian. Sedangkan uqubah diberikan kepada orang-orang yang durhaka, orang yang kufur nikmat, orang yang zalim, orang yang bermaksiat terus-menerus kepada Allah dan tidak mau bertaubat. Mereka dapatnya uqubah. Sehingga ketika kita sedang justru lagi bertaubat, lagi berhijrah, lagi memperbaiki diri, sama sekali itu bukan uqubah. Sama sekali itu bukan marahnya Allah. Sebaliknya itu kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Makanya muncullah hadis, Idza aradallahu bi'abdihi khairan ibtalah. Allah kalau ingin kebaikan
asyaddan nasi bala'an al-anbiya, tsumma as-salihun, tsumma al-amsal fal-amsal. Wa yubtala ar-rajul ala hasbi dini. Orang yang paling banyak diuji itu adalah para nabi, kemudian para salihin, kemudian yang mirip dengan mereka dan yang mirip dengan mereka. Seseorang akan diuji sesuai dengan tingkat agamanya. Semuanya kalimatnya yubtala, yabtali, ibtila, bala. Semuanya tentang ujian. Kepada siapa Allah berikan? Para nabi. Emang Allah nggak sayang sama nabi? Emang Allah pandai menghukum para nabi? Enggak. Kalau seandainya semua musibah itu dianggapnya hukuman, berarti nabi dihukum? Enggak, nabi itu nggak dihukum. Mereka orang-orang maksum, suci, nggak berbuat maksiat. Kenapa masih diuji? Ujian adalah kalau Allah sayang kepada hamba, kalau Allah menginginkan kebaikan untuk hamba, ibadalah, Allah akan menguji dia. Dan orang yang paling disayang Allah itu adalah para nabi, makanya orang yang paling berat diuji itu adalah para nabi. Unik ya love language-nya Allah ya. Kan kalau kita tuh love language-nya apa? Quality time, act of service, apalagi word of affirmation, physical touch, apalagi gift. Ada lagi nggak? Uang ya. Yes, itu love language banget sih. Itu lebih daripada yang lain-lain. Apa yang saya suruh ngomongin quality time, act of service, udah kasih aja ATM, udah selesai. Yang I love you kasih ATM. I love you too. Kalau udah dikasih itu pas selesai. Kalau cowok physical touch. Saya nggak akan nyalahin cewek kalau kalian matre, karena itu fitrah perempuan, nggak salah ini. Kalian nggak usah malu dibilang matre, dan saya juga nggak malu dibilang nafsuan. Itu fitrahnya laki-laki. Ya, karena sekarang itu udah agak salah kaprah juga loh. Wah, lo nikah karena nafsu, emang. Nikah karena nafsu, tapi nafsunya dalam cara yang halal dan terhormat. Dan Allah sendiri yang menjelaskan itu di surat Al-Mu'minun, di surat banyak ayat. Salah satu tujuan pernikahan bagi laki-laki kalau di surat Ar-Rum yang paling terkenal itu apa? Litaskunu antum ayyuhar rijal ilaiha, supaya kalian jadi sakinah. Sakinah itu kalau kita baca tafsir semuanya tentang kebutuhan biologis. Gak akan tenang laki-laki tanpa itu. Mau kalian kasih duit, gak ngaruh buat mereka, orang mereka cari duit kan. Kalian kasih quality time, belum cukup, tetap kurang. Kalian kasih act of service, belum cukup, padahal rumah udah rapi semuanya, tetap kurang. Begitu physical touch, aku jadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Dan itu fitrahnya laki-laki. Kita sepuluh antum ilaiha. Kalau di Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim. Orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya. Siapa yang menginginkan di balik itu, dia termasuk orang yang melampaui batas, kan gitu kan? Itu fitrahnya laki-laki. Perempuan fitrahnya adalah dinafkahi, walaupun boleh mencari nafkah sendiri. Jadi kalau perempuan di akhir bulan atau awal bulan minta, itu tuh gak apa-apa, biasa aja udah. Yang aku butuh skincare nih, gak apa-apa itu. Gak dibilang istriku agak lain loh. Enggak. Kalian tuh normal gitu, minta duit itu normal. Ngambil ATM suami selama gak berlebihan ya, nanti jadi viral lagi saya. Gak apa-apa, normal gitu, selama gak berlebihan. Kecuali suaminya pelit. Kalau suaminya pelit, boleh ambil tanpa izin. Ini bukan fatwa, ini hadis. Ada yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suami saya pelit, boleh nggak saya mengambil uangnya tanpa izin dia? Boleh, tapi jangan berlebihan. Apa standar berlebihan? Bukan angka, tapi kebutuhan. Ada bagi beberapa orang angka yang wajar itu 3 juta. Ada yang wajar itu 30 juta. Bahkan kadang 30 juta belum wajar, bagi dia masih kurang. Sehingga suaminya masih bilang, ya maafin aku ya, aku baru bisa kasih nafkah kamu 30 juta per bulan. Terus istrinya bilang, gak apa-apa ya, aku ngerti keadaan kamu. 30 juta, masih ngomong gitu. Ada yang 300 juta sebulan. Ada yang dikasih 300 juta pun masih cerai, minta 3 miliar. Ada gak sih kayak gitu? Ada kali ya? Cuman kayaknya gak kebayangnya sama kita bulanannya 3 miliar gitu ya. 3
300 juta juga gak kebayang. Enggak akan dapat, yang kayak gitu gak akan dapat. Itu terlalu apa ya? Ya insya Allah dapat. Tapi agak kurang masuk akal sih. Oke teman-teman, balik lagi. Jadi yang Allah berikan kepada kita itu, biar kita jelas dulu nih, bukan mengubah, bukan hukuman. Yang Allah berikan kepada kita itu ibtila, ujian. Dan kita pengen belajar malam ini tentang hakikat dari ujian, sehingga kita jadi tahu kenapa ya istilahnya kalau Allah sayang kepada hamba diuji, kalau Allah menginginkan kebaikan kepada hamba itu bakal diuji. Kenapa kok kayak ujian jadi tanda sayang Allah, ujian jadi love language-nya Allah, ujian jadi kebaikan di sisi Allah. Memang ujian itu apa gitu? Karena secara zahir ujian dengan ukubah itu hampir-hampir mirip. Sama-sama musibah, sama-sama sesuatu yang menimpa kita dan kita merasa berat dengannya. Kita kadang menangisinya, kita kadang mengeluhkannya, kita kadang merintih tentangnya, kita kadang menjauh dengannya, kita kadang-kadang kesakitan karenanya. Sama, cuman bedanya yang satu menyelamatkan, yang satu mencelakai. Kita pengen belajar kenapa sampai ada hadis idza aradallahu bi'abdihi khairan ibtalah. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah akan menguji dia. Kok bisa kayak gitu? Kenapa nggak hadisnya kalau Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah kasih dia kemudahan? Kenapa nggak gitu bahasanya? Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah kasih dia anugerah. Kenapa nggak kayak gitu bahasanya? Kenapa malah kalau Allah menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah mengujinya? Dan orang yang paling banyak diinginkan kebaikan oleh Allah adalah para nabi, kemudian orang saleh. Makanya mereka orang yang paling banyak diuji. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amsal, wa yubtala ar-rajul ala qadri atau ala hasbi dini. Para nabi yang paling banyak diuji. Kemudian salihun, kemudian yang mirip dengan mereka, seseorang diuji tergantung tingkat agamanya atau kesolehannya. Oke, hakikat pertama dari ujian itu, kata para ulama, ujian itu adalah cara Allah untuk menilai keikhlasan kita dalam beribadah. Bahasa Arabnya tahqiqul ubudiyah lillahi rabbil alamin. Cara Allah menguji, menilai keikhlasan kita dalam beribadah. Itulah hakikat dari ujian. Karena semua orang bisa beribadah. Mukmin, munafik sama-sama beribadah. Mukmin sama munafik sama-sama beribadah. Tapi bedanya apa? Bedanya coba kalian buka surat Al-Hajj, surat 22 ayat 11. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 11. Allah berfirman, "Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin." Ada manusia kalau beribadah kepada Allah itu ala harf. Arti ala harf itu berada di pinggir. Ibarat orang masuk ke ruangan cuman berdiri di pintu, nggak terlalu masuk, tapi dia juga nggak di luar, pas di pintu. Itu namanya ala harfin, di pinggir. Kalau dia mendapatkan kebaikan dari ibadahnya, kalau dia dapat kebaikan dari hijrahnya, kalau dia dapat kebaikan dari taubatnya, dia akan tetap berdiri di situ. Tapi begitu dia dikasih fitnah, ujian, dia akan langsung keluar lagi dari ruangan itu. Itulah orang-orang munafik. Itulah ciri orang yang munafik. Bahasa lainnya, itulah ciri orang yang tidak jujur kepada Allah, nggak ikhlas kepada Allah. Kan kadang-kadang kita ketika kita mau berhijrah itu kita punya niat kan. Kenapa berhijrah? Misalnya gara-gara tertarik dengan seorang cowok. Cowok itu kayaknya akhir-akhir ini postingannya mulai religius.
Dan kayaknya dia suka tipe cewek yang berhijab, menutup aurat. Akhirnya kita mendadak berhijab, tutup aurat. Tergantung mazhabnya. Ada yang mazhabnya aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangan. Dan saya mengambil mazhab itu. Sehingga istri saya, anak-anak saya tidak bercadar, tapi saya respect sama yang bercadar. Pernah Aisyah bilang, Pak, aku pengen bercadar. Jangan, nanti kamu ketukar. Bercadar saya hanya gitu. Tapi saya respect sama yang cadar. Saya istri anak-anak nggak bercadar, wajah dan tangan kayak orang sholat. Ada yang mazhabnya cadar karena wajah itu aurat kecuali mata, cuma mata yang kelihatan. Ada yang mata pun aurat, jadi tutup semua. Kalau di Arab itu kan banyak yang tutup semua ya. Mata pun aurat. Ada yang unik juga, mata yang aurat cuma sebelah. Jadi gini. Ada juga yang menggunakan kayak gitu, tapi jarang. Karena di daerah India itulah yang perindavan gitu ya. Mereka sebagian digigit itu jilbabnya, jadi menutup sebelah mata. Cuman beda hari dia beda pula auratnya. Hari ini yang kiri lah, besok yang kanan itu. Gak bercanda. Maksudnya tiba-tiba kita jadi mendadak syarti gitu kan, mendadak pakai jilbab dengan sempurna gara-gara caper sama seorang cowok. Terus udah mulai captionnya astagfirullah, subhanallah gitu kan. Pokoknya udah lambe syariah banget lah. Tetap ngegosip sih, tapi sambil zikir. Kayak disebut lambe syariah. Astagfirullah gak nyangka ya subhanallah. Tetap, cuman udah mulai syarti, cenah. Jarene gitu. Tiba-tiba udah ngedadak syarti, caper-caperan ke cowoknya. Gara-gara itulah, gara-gara si cowok lah, akhirnya dia mulai belajar agama, mulai hadir taklim, mulai sering ngaji, mulai belajar ngaji dan segala macam. Mulai benar nih, mulai lebih religius aja gitu, lebih islami gitu kehidupannya. Lebih kenal Allah, lebih dekat sama Allah, jadi mulai ahli zikir, lebih khusyuk aja, lebih tenang. Gara-gara si cowok nih. Ternyata cowoknya udah punya calon nikah sama yang lain. Ini contoh ya, saya nggak sengaja mancing-mancing drama, contoh. Walaupun banyak juga yang kejadian kayak gitu. Cowoknya nikah nih sama yang lain. Pertanyaannya sekarang, kamu mau buka hijab lagi atau terusin proses mengenal Allahnya? Kalau buka hijab berarti kamu ala harfin. Kamu hijrahnya karena dia, bukan karena Allah. Tapi kalau kamu terusin, berarti hijrahnya karena Allah. Dia cuma trigger kamu untuk kembali kepada Allah. Dan pertanyaannya, siapa lebih berharga dia dengan Allah? Kalau dalam hati kita menjawab Allah, maka kehilangan dia adalah kehilangan yang kecil, tapi mendapatkan Allah adalah mendapatkan yang besar. Sehingga kita akan mengatakan, ya Allah, mungkin aku kehilangan dia, tetapi aku mendapatkan Engkau gara-gara dia. Ya Allah, aku bersyukur akan tetap religius, akan tetap Islami, akan tetap berhijab, akan tetap belajar agama. Dia jadi jalan aku menemukan Engkau, ya Allah. Aku kehilangan dia, tidak apa-apa, tapi aku mendapatkan Engkau dan Engkau lebih berharga bagiku. Itulah orang yang lulus ujian ibtilah, lulus ujian. Coba teman-teman buka surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 1 sampai 3. Surat Al-Ankabut, surat 29 ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
manusia mengira akan dibiarkan saja mengatakan kami beriman sementara mereka tidak lagi diuji. Jadi ketika kita berhijrah, saat itulah kita diuji. Ketika kita bertobat, saat itulah kita diuji. Ketika kita beriman, saat itulah kita diuji. Kok bisa kayak gitu? Why always me? Kata Allah, "Wala qad fatanna alladziina min qablihim." Bukan kamu doang. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Bilal, Zinnairah, Ibnu Mas'ud, Khabbab, Ammar, Yasir, Sumayyah. Banyak nama-nama para sahabat yang mulia. Baru mereka bilang amanna, asyhadu an la ilaha illallah, Allah uji langsung mereka dengan ujian yang jauh lebih berat daripada kita. Emang kayak gitu caranya. Emang kayak gitu sunatullahnya. Emang kayak gitu siklusnya. Ibtilah dulu, diuji dulu. Untuk apa diuji Ustaz? Hakikatnya adalah untuk fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Ujian itu untuk menguji siapa yang benar, siapa yang dusta. Siapa yang berimannya karena Allah, siapa yang berimannya karena perempuan, karena laki-laki, karena jodoh, karena karir, karena hajat-hajatnya. Siapa yang berhijrah karena Allah, siapa yang berhijrah karena hajatnya. Gak apa-apa ada hajatnya, tetapi siapa yang lebih besar? Allah kah atau hajatnya? Ketahuannya di mana Ustaz? Kalau kita jawab pakai lisan kan gampang. Allah yang paling utama, Allah yang paling mulia, Allah yang paling berharga bagi saya. Pakai lisan gampang jawabnya. Maka jawabannya adalah dengan melalui ujian. Siapa yang bertahan ketika diuji dalam proses hijrahnya, dalam proses imannya, maka dia orang yang shadaku, benar imannya, benar hijrahnya, benar taubatnya karena Allah. Tapi siapa yang inqalaba ala wajhihi, yang balik arah, yang cari U-turn, yang kembali kepada masa jahiliyahnya, berarti dia kadzabu atau kadzibun, dia dusta hijrahnya, dusta imannya, dusta taubatnya. Arti bahasa lainnya tuh enggak ikhlas karena Allah. Terus kalau misalnya kita konsisten nih Ustaz nih, ceritanya kita hijrah, lalu kita diuji dan kita bertahan sampai kemudian berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun kita diuji dan kita masih bertahan dalam kesolihan kita, nggak berubah. Kita dapat apa Ustaz? Nanti ada hadis Nabi yang berbunyi kayak gini, innamal a'malu binniyat. Amal manusia itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in. Semua amal itu, semua orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan, bukan apa yang dia lakukan, apa yang dia niatkan. Kalau dia melakukannya benar tapi niatnya melenceng, dia nggak dapat apa-apa. Kalau dia melakukannya berusaha benar tapi belum sempurna, tapi niatnya sempurna, dia dapat seolah-olah sempurna. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang hijrahnya, taubatnya, imannya kepada Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Tapi siapa yang hijrahnya karena hajatnya, kayak pengen nikah, pengen dapat harta, pengen karirnya mudah, maka hijrahnya akan membawa dia kepada apa yang dia niatkan. Artinya apa teman-teman? Artinya kalau kita berhijrah, lalu kita diuji, kemudian kita bersabar, kita konsisten, kita bertahan, maka kita akan sampai kepada Allah. Karena kita bertahan lillahi ta'ala. Ya Allah, mungkin saya kehilangan fulan, tapi saya mendapatkan engkau, maka saya akan tetap bertahan dalam hijrah saya. Sampailah kita kepada Allah. Ketika kita sudah sampai kepada Allah melalui perjalanan yang berat itu, ketika kita sudah sampai kepada Allah, Allah sendiri yang akan memberikan hal-hal yang indah dan menakjubkan dalam kehidupan kita. Allah sendiri yang memberikan hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi bagaimana kalau kita berhenti Ustaz di tengah jalan? Misalnya dapat musibah, kita hijrah dapat musibah, terus kita balik arah. Mungkin kita dapat apa yang menjadi hajat kita, tapi nggak lebih dari itu. Mungkin kita dapat seseorang yang kita inginkan, tapi nggak akan diberikan lebih dari itu. Nggak diberikan kebahagiaan, sakinah, mawaddah warahmah, cuma dapat orangnya doang, nggak akan lebih dari itu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, seseorang yang bertahan ketika diuji dalam perjalanan hijrah sampai dia
mendapatkan Allah di hatinya, bertemu dengan Allah dalam pemaknaan yang dalam, maka Allah sendiri yang akan mengatakan wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Apa arti berita gembira? Kejutan-kejutan yang Allah sendiri merahasiakannya untuk kita. Dikasih makhraja, jalan keluar, dikasih rizqun min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak terduga-duga, dikasih min amrihi yusra, dikasih kemudahan dalam segala urusan, dikasih min lahu ajro, wa yu'tim lahu ajro, dikasih pahala yang besar di akhirat. Di dunia dikasih kebaikan, di akhirat dikasih kebaikan yang besar. Bagi siapa? Bagi yang tetap bertahan ketika dia diuji dalam proses hijrahnya. Bagi mereka yang menyerah, bagi mereka yang berputus asa, bagi mereka yang nggak bertahan, kemungkinannya dua, antara nggak dapat apa-apa sama sekali atau dapat tapi hanya apa yang dia inginkan dan tidak lebih dari itu. Sedangkan yang bertahan, dia dapat jauh lebih dari itu. Kayak orang yang dikasih dua pilihan, yang satu uang 1 juta, yang satu lagi ATM isinya 1 miliar. Kalau dia bertahan, kalau dia menyerah, dia dikasih uang 1 juta karena itu yang dia inginkan. Aku pengen banget uang 1 juta. Ya udah, ini ada uang 1 juta, ini ada ATM isinya 1 miliar. Challenge-nya berbeda. Kalau kamu mau ikutin challenge-nya, kamu dapat ATM 1 miliar. Tapi kalau kamu nggak ikut challenge-nya, ya udah kamu dapat 1 juta. Kita pilih yang mana? Ini konteksnya uang ya, bukan jodoh ya. Kalau jodoh susah dibikin kayak gitu, karena dia nggak bisa dipilih ya. Ini ada ATM isinya 1 miliar, ada uang 1 juta. Kita bilang aku butuh duit 1 juta untuk bayar utang. Ada uang 1 juta, ada ATM 1 miliar. Yang uang 1 juta nggak perlu pakai challenge yang berat, udah dikasih aja. Kalau yang ATM ada sedikit ujian. Tapi yang ngasih tahu kita mampu ngejalanin ujian itu, nggak mungkin nggak mampu. Kira-kira kamu ngambil yang mana? 1 juta atau ATM? Yakin? Maka itulah hidup kita, teman-teman. Siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan lebih daripada hajat-hajatnya. Siapa yang menginginkan hajatnya, ya udah dia dapatnya segitu aja, nggak akan dapat lebih dari itu. Itu pun kalau dapat ya, atau kemungkinan dua dia nggak dapat sama sekali. Hajatnya nggak dapat, ATM nggak dapat, pokoknya nggak dapat apa-apa. Bisa juga kayak gitu. Tapi siapa yang tabah, bersabar, bertahan, dia akan mendapatkan Allah. Dan siapa yang mendapatkan Allah, kata ulama, man wajadallahu fi hayati wajada kulla syai'. Siapa yang dapat Allah dalam kehidupannya, dia mendapatkan segala sesuatu yang dia butuhkan. Kenapa bisa kok gitu? Karena Allah lah yang menggenggam segala kebaikan. Biyadihil mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Di tangan Allah lah segala kebaikan. Maka siapa yang sampai kepada Allah, berarti dia akan mendapatkan segala kebaikan yang ada di sisi Allah. Tapi untuk sampai, Allah kasih kita ibtila, ujian. Sehingga kalau Allah sayang kepada hambanya, Allah pengen dia luruskan niatnya, jangan karena hajatnya. Hajat itu boleh jadi sekedar sebuah trigger, boleh, sebuah motivasi boleh, atau sebuah harapan juga boleh, tapi nggak boleh menjadi hal yang paling berharga bagi dia. Hal yang paling berharga tetaplah Allah. Sehingga kalau dia nggak dapatkan apa yang menjadi hajatnya, dia nggak akan berhenti berjalan, dia akan terus berjalan sampai bertemu dengan Allah, sampai mendapatkan ridha Allah, sampai dapat gelar sabirin, orang yang sabar. Baru Allah yang akan memberikan balasan untuk dia, dan dia nggak akan pernah berhenti sampai Allah suruh berhenti. Bagaimana cara Allah suruh berhenti? Allah ganti ujiannya dengan anugerah-anugerah yang besar. Selama Allah belum mengganti ujiannya dengan anugerah yang besar, dia akan terus berjalan, dia akan terus berusaha, dia akan terus berjuang sampai Allah bilang stop. Ini saatnya aku ganti ujian kamu dengan anugerah-anugerah yang besar. Diganti satu persatu. Dan ini bukan retorika. Pengalaman pribadi saya juga kayak gitu. Saya yakin sebagian kita juga pernah pengalaman kayak gitu. Ini bukan retorika, teori ideal segala macam bla bla bla. Gampang mah ngomong tapi ngejalaninnya susah. Saya juga punya pengalaman yang sama. Ketika lagi diuji, saya punya dua pilihan, menyerah atau lanjut. Ini saya diuji ini justru ketika saya lagi ingin berdakwah misalnya.
Ketika saya ingin memperbaiki diri misalnya, ketika saya ingin berbuat baik misalnya, ini lanjut atau berhenti nih? Kalau berhenti, insya Allah ujiannya nggak akan seberat ini. Tapi juga nggak akan dapat reward jaza yang istimewa. Saya memutuskan lanjut, ya udah lanjut aja. Tiba-tiba ketika Allah tentukan, udah stop, saya udah percaya dengan niat kamu benar, maka Allah berikanlah anugerah-anugerah yang besar. Siapa yang pernah digituin? Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim itu diberi gelar dengan nama As-Siddiq. Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah kisah Ibrahim, dia itu nabi yang siddiq. Apa arti nabi yang siddiq? Yang tadi di surat Al-Ankabut, benar, ikhlas, jujur, lillahi ta'ala, itu siddiq. Allah kasih ujian kepada Ibrahim. Apa ujian Ibrahim? Ibrahim harus pergi dari Al-Quds, Palestina, ke lembah yang diwadin ghairi di zar'in, sebuah lembah yang gak ada tumbuhan, bahkan rumput pun gak tumbuh di situ. Rumput liar gak tumbuh di situ, saking gersaknya. Pas sudah sampai di situ, bareng anak dan istrinya, kata Allah, kembalilah kamu ke Al-Quds, tinggalkan anak dan istrimu di sini. Coba bayangin perasaan seorang ayah. Dan saya ngerti banget karena saya juga seorang ayah. Saya tipe seorang ayah yang kalau kalian pengen tahu tuh, kayak ayahnya Nemo. Tahu gimana ayah Nemo ke anaknya? Protektif banget, hati-hati banget, waspada banget. Nemo, kamu jangan jauh-jauh. Nemo, kamu gak apa-apa. Ini berapa? Sibuk kan ayahnya Nemo tuh. Itu saya banget kalau ke anak. Anak-anak bapak saya langsung heboh. Istri saya santai-santai aja, saya yang panik. Sampai saya bikin sekolah rimba Indonesia, sekolah yang banyak eksplor di alam. Disitulah saya mulai belajar untuk pelan-pelan berdamai dengan dan mulai percaya sama anak. Tadinya saya, anak nggak boleh ini, kamu harus hati-hati ya, kamu ini repot sendiri, heboh sendiri gitu. Tapi begitu dia udah, saya belajar lagi parenting di sekolah rimba segala macam. Sekarang saya mulai agak percaya sih gitu. Dia naik ke atap, naik ke bukit, menuruni lembah segala macam lah. Jadi artinya segitunya saya sama anak. Kebayang gak kalau harus ninggalin anak di tengah lembah tandus? Gak usah ninggalin anak di lembah tandus. Saya pernah kehilangan anak beberapa menit aja di mall. Itu paniknya sampai sekarang traumanya masih ada. Sampai sekarang kalau ke mall tuh saya jaga banget anak-anakku. Apalagi kalau yang bab turun eskalator ya, yang banyak banget yang kecelakaan, itu pasti saya pegang banget. Kan ada tulisan yang bagian mana yang rawan kecelakaan, itu pasti dilangkainya agak gede tuh, biar gak nginjak yang bagian itunya tuh. Kebayang gak Nabi Ibrahim gimana perasaan beliau meninggalkan Ismail? Saya pernah kehilangan Aisyah di mall lagi belanja baju lebaran. Bertiga saya, istri, terus Aisyah kan. Aisyah masih kecil umur 3 tahun gitu kalau kurang lebih. Dia minta jajan, "Mbak, aku pengen beli ini, bentar. Saya lagi milihin baju lebaran buat dia kan. Tiba-tiba pas saya lihat kanan kiri, "Oh, Aisyah mana? Langsung panik. Langsung saya teriak-teriak di mall, Aisyah. Menggema tuh suara saya, Aisyah. Wah, repot banget. Tiba-tiba saya dengar suara Aisyah dari jauh, saya Mama. Kan itu, rasanya tuh, saya udah mau terbang kemana-mana tuh pakai baling-baling bambu ya. Nyari di mana Aisyah? Mama, Aisyah. Saya panik, istri saya mah orangnya kan santai banget kan. Dia turun, pergi ke informasi, dia bilang ke informasi tolong umumin supaya Aisyah datang ke informasi gitu, atau ke petugas. Kepada adik Aisyah, silakan datang ke informasi. Dalam hati saya, kan kita di lantai 3 ya, informasi lantai 1, emang dia bisa turun? Tapi saya karena lagi panik nggak mikir gitu ya, Ibu Aisyah. Gara-gara diumumin, akhirnya jadi ada solusi. Pas diumumin kan pegawai SPG itu pada aware kan. Akhirnya pas melihat Aisyah, langsung dipegang sama mereka. Dia di sini aja. Saya ngejar-ngejar Aisyah. Kita tuh cuma kayak berselisih jalan doang karena ketutup sama barang kan. Aisyah, Mama, gitu. Jadi kayak tiba-tiba suara Aisyah kencang, Aisyah dekat nih. Tiba-tiba menjauh, Aisyah kemana nih? Kayak Bunda Hajar naik bukit Safa dan Marwah. Saking paniknya di situ-situ aja sampai 7 putaran. Saya udah sa'i tuh di situ tuh. Aisyah, lama-lama pas ketemu, Papa anaknya
akhirnya saya, Aisyah mama, langsung kita lari, saling lari untuk bertemu dan pelukan. Itu di slow motion bagus banget. Kebayang ke perasaan saya waktu itu luar biasa, sampai sekarang masih ada rasa. Pokoknya saya kalau ke mall tuh saya harus pegang anak banget. Pernah juga ketinggalan di mobil lagi ke zoo. Kan saya love language-nya saya tuh act of service kan. Jadi segala diurus kan. Kalau istri saya love language-nya itu quality time. Kalau saya act of service. Jadi kalau keluar kota, keluar negeri pasti saya packing semua. Semua koper saya packing, dirapi-rapi. Masuk ke hotel, taruh-taruh semuanya, baru bisa istirahat. Udah, pergilah ke zoo, ke kebun binatang. Saya, istri, anak yang gede, waktu itu bawa anak apa ya? 3 sama Yahya yang kecil, Yahya yang paling kecil, sama ada asisten rumah tangga. Pas keluar dari mobil saya gendong yang 4 berarti, bawa yang paling kecil lagi, Ertugrul. Saya gendong Ertugrul ceritanya, gendong Ertugrul, saya bawa barang, udah tutup mobil, jalan kita. Saya pikir Yahya itu sama si asisten rumah tangga. Jalanlah kita, udah jalan kurang lebih 15 menit, kurang lebih ya, kayaknya lebih deh, 20 menitan. Udah jalan, pas saya periksa, loh Yahya mana nih? Saya tanya ke asisten, Mbak Yahya mana? Loh saya pikir sama Umi. Pas saya, oh Yahya mana? Loh saya pikir sama Mbak. Lempar-lempar mereka, loh mana? Tanya sama si kakaknya, Kak Yahya mana? Loh saya pikir sama Mbak. Loh kok kalian saling lempar-lempar? Langsung saya lari sambil gendong Ertugrul, langsung saya lari lagi ke gate. Saya keluar ke parkiran, Yahya di dalam udah nangis dan mobilnya udah berembun. Itu kaca mobil udah berembun tuh, dia nangis. Saya langsung buka ke mobil, langsung saya peluk, maafin bapak, bang, maafin bapak, lupa tadi segala macam. Udah nangis berdua di situ. Baru kita balik lagi ke dalam zoo, baru kita udah. Tapi sampai sekarang ya tuh, kalau kita naik mobil, pasti sebelum pas turun saya periksa tuh, 1, 2, 1. Oke udah, lengkap ya, lengkap. Kalau jalan begitu, di belakang lengkap, baru jalan. Anak segitu aja udah repot. Dan alhamdulillahnya karena saya sering jadi tour leader ya, keluar kota, keluar negeri, dan luar negeri itu ada aja kejadian kayak ada jamaah saya atau peserta tour saya tuh yang kehilangan paspor di pesawat. Naik pesawat, paspor ditaruh di kursi depan di ininya. Kan itu paling aman ya. Pas keluar lupa. Udah kalau cuma KTP oke lah, paspor itu kan nyawa kita di luar negeri itu. Baru ketahuan sejam setelah kita udah keluar dari pesawat. Gimana tuh cara nyarinya? Saya langsung bolak-balik dari satu tempat ke tempat yang lain, lapor ke maskapainya segala macam, ngurus. Pokoknya segala bahasa yang saya bisa saya pakai, walaupun bisanya cuma 2 bahasa dan itu pun nggak bisa lancar-lancar banget. Pokoknya asal dia paham aja sampai dapat lagi paspor. Ada yang paspornya ternyata halamannya kebalik, entah gimana cara dia nulis sampai dari 4 ke 21. Itu agak aneh sih paspornya. Sampai saya ditahan di imigrasi di Dubai itu, terus saya dimarah-marahin. Kamu nggak usah bela-belain dia, tugas kamu cuma menerjemahkan. Beneran ini orang agak dari kampung, nggak ngerti bahasa Arab, nggak ngerti bahasa Inggris, dan bingung gitu. Mungkin dia pakai agen kali ya, ngurus paspornya. Itu ramai di situ. Intinya ini jadi cerita kemana-mana. Intinya adalah saya orang yang kalau ke anak itu protektif banget. Sekarang udah saya ubah, udah nggak protektif. Sekarang saya jadi ganti support system banget. Yang tadinya kan nggak boleh ini, kalau sekarang boleh. Kalian butuh apa? Kalian butuh apa? Di support. Saya di situ membayangkan perasaan Ibrahim. Gimana ya perasaan Ibrahim ketika harus ninggalin Ismail? Pasti sedih banget, pasti kehilangan banget, pasti khawatir banget. Tapi itu perintah Allah. Akhirnya ditinggalin dengan bekal yang cuma bisa bertahan sehari. Setelah ditinggalkan, hari kedua mulai kelaparan, kehausan, hajar panik, cari air sampai naik turun bukit Safa Marwah 7 kali. Ujung-ujungnya ternyata air itu ada di bawah kakinya Ismail, keluarlah Zam-Zam. Apa pelajarannya buat kita? Siapa yang bertahan dengan ujian Allah, dia percaya kepada janji Allah, walaupun dia niatnya untuk memperbaiki diri, berhijrah, berdakwah, tapi tetap diuji. Kayak Ibrahim kurang soleh, apa Ibrahim tetap diuji, tapi setelah melalui ujian itu Allah berikan rezeki yang tidak pernah berhenti sampai hari ini, yaitu Zam-Zam. Yang dengan air itu Allah hidupkanlah negeri yang tadinya tandus menjadi negeri yang sangat berkah sampai hari ini. Jadilah negeri yang paling banyak dikunjungi di muka bumi. Setahun sekali
Ketika semua 5 juta orang udah pulang, Mekah kembali sepi, air Zam-Zam tidak membanjiri kota Mekah. Ketika dibutuhkan banyak, dia keluar banyak. Ketika dibutuhkan sedikit, dia keluar sedikit. Itulah rezeki yang berkah dari Allah. Hasil apa? Hasil Nabiullah Ibrahim shadaku, siddiq, benar dengan niat hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak berubah karena Allah. Nah, sekarang kita memperbaiki diri, mulai rajin tahajud, mulai rajin puasa Senin Kamis, mulai berhijab, mulai sholat tepat waktu, mulai banyak amal-amal sunnah yang kita kerjakan. Apakah berubah gara-gara kita diuji? Kalau kita berubah gara-gara kita diuji, berarti kita termasuk orang yang tidak jujur dengan ibadah-ibadah kita. Tapi kalau tetap bertahan, apa bahkan kita tambah lebih baik lagi, Allah akan sayang banget sama kita, akan memperlakukan kita kayak Allah memperlakukan Ibrahim alaihissalam. Rezeki yang tidak putus-putusnya. Itu nyata banget teman-teman. Yang pertama, hakikat dari ujian itu adalah tahqiqul ubudiyah, untuk menguji tingkat keikhlasan kita dalam ibadah. Kalau kita benar-benar ikhlas, baru Allah akan berikan balasan yang luar biasa kepada kita. Yang kedua, hakikat dari ujian itu adalah kafaratun lidzunub wa raf'ud darajat. Ujian itu menggugur dosa dan mengangkat derajat. Hanya orang-orang yang merasa dirinya suci yang mempertanyakan kenapa dia diuji. Hanya orang-orang yang merasa dirinya mulia yang mempertanyakan kenapa dia mendapatkan ujian dalam hidupnya. Kalau kita tahu diri bahwa kita ini enggak suci, bahwa kita ini banyak dosa, bahwa kita ini rendahan, dan kita pengen dibersihkan dan dimuliakan, maka kita pasti akan ridho dengan ujian. Karena ujian itu cara Allah membersihkan kita, cara Allah memuliakan kita. Itulah kenapa disebut ujian itu cintanya Allah. Ketika Allah melihat hambanya punya aib dan dosa, Allah bersihkan. Dan membersihkan itu kan harus digosok-gosok ya. Sehingga ketika digosok itu adalah rasa sakit, ada rasa gak nyaman, tapi itu dibersihkan. Apalagi kalau dosanya itu udah lama gitu, udah jadi kerak gitu, sehingga dibersihkannya itu lebih sulit. Tapi setelah dibersihkan, maka dia menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Selain dibersihkan, dimuliakan. Oke, kita bernarasi kayak gini. Ya Allah, kok masih dibersihin? Kan saya udah tobat. Oke, kalau tobat kita udah nasuha, berarti alasannya bukan dibersihkan, diangkat derajat. Sebagaimana para nabi, mereka kan nggak dibersihkan karena mereka orang-orang suci. Terus apa alasan mereka diuji? Diangkat derajatnya. Seperti Nabi Muhammad, orang yang paling banyak diuji dan paling mulia derajatnya di antara manusia. Saking mulianya Nabi Muhammad, sampai hari ini semua orang mencintai beliau, semua orang berselawat untuk beliau, semua orang datang ke tempat beliau. Coba bayangin Masjid Nabawi, masjid yang gede banget, tapi nggak pernah sepi dan bahkan nggak pernah lengang, selalu penuh. Apalagi bagian Raudhah dan makamnya Nabi itu berdesak-desakan. Kita harus ngisi tasrih dulu, harus daftar sehari sebelumnya, datang sebelumnya, kemudian kita ngantri, kemudian kita masuk ke dalamnya berdesak-desakan, lalu melintasi makam Nabi sambil menangis dan berselawat. Kenapa begitu banyak orang yang mencintai Nabi sampai rela berdesak-desakan? Kalau sekarang kita cuma berdesak-desakan melihat orang hidup, yaitu konser Nabi, orang berdesak-desakan melihat kuburannya, walaupun beliau tidak pernah mati, tapi kan kuburannya ya. Kenapa? Karena Allah memuliakan beliau. Kebayang nggak kalau Allah memuliakan kita? Tiba-tiba kita jadi orang yang dihormati, bukan cuma di bumi, di langit, viral beneran di langit. Viral di langit itu artinya benar-benar terkenal di langit. Nama kita tuh ditulis di langit. Gimana ditulisnya? Di alwah. Alwah itu kayak spanduk-spanduk yang ada di surga, di langit. Tapi jangan bayangin kayak spanduk yang ada di jalan-jalan kita tentang apa mungkin ya, tentang spanduk politik gitu ya. Kan agak, kalau di jalan-jalan di taman-taman agak mengganggu ya. Ini spanduknya tuh rapi, indah, dari sutra, ditulis nama kita di situ. Kayak bahasa Arab sih pastinya. Kalau kita nggak bisa bahasa Arab, ini doa apa ya ini? Doa amin aja deh. Itu nama kita. Kita pikir doa lagi. Kita pikir hadis atau ayat. Itu nama. Tulis Hanan.
langit-langit itu adalah zikir dan tasbihnya para malaikat. Mereka akan berzikir dengan nama kita, ya Allah, rahmati dia, ampuni dia, rahmati fulan, ampuni fulan, rahmati fulan, ampuni fulan. Terus mereka menyebut nama kita dan meminta ampun untuk kita. Itu kalau diangkat, dimuliakan namanya di sisi Allah. Di dunia juga kayak gitu, di bumi juga kayak gitu. Kita tiba-tiba jadi seseorang yang berharga di mata pasangan kita. Kita jadi seseorang yang berharga di mata anak kita. Kita dimuliakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang jadi sungkan sama kita, orang jadi ta'zim sama kita. Bahasa lainnya respect sama kita. Kenapa? Allah angkat derajat kita. Tiba-tiba kita jadi orang yang terhormat, kayak orang yang dapat gelar-gelar akademik yang tinggi, doktor, profesor. Kita nggak punya gelar itu, tapi kok dihormati sama? Karena Allah angkat derajat kita dengan pujian. Makanya muncullah sebuah hadis. Nabi bilang kayak gini dalam hadisnya. Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah seorang mukmin diuji oleh Allah walaupun cuma tertusuk duri atau yang lebih ringan daripada tertusuk duri. Apa ya kira-kira yang lebih ringan daripada tertusuk duri? Ujian apa nih? Yang sakitnya lebih ringan dari ketusuk duri apa? Patah hati mah nggak akan lebih ringan, justru itu ujian paling berat itu. Ini lebih ringan daripada ketusuk duri apa? Kesemutan. Benar nggak? Kesemutan kan nggak enak kan? Kalau lagi kesemutan nggak bisa berdiri kan? Itu ujian. Itu lebih ringan daripada ketusuk duri. Apalagi kemasukan apa tuh? Jarum. Apa? Kesusupan. Itu lebih ringan daripada ketusuk duri kan? Apalagi yang paling ringan? Tahu nggak yang paling ringan tapi nyebelin? Gatal tapi nggak tahu di mana tempatnya. Itu ringan tapi nyebelin banget. Aduh gatal di mana ya? Enggak. Kayak nggak nemu gitu di mana tempatnya. Tapi gatal banget kan? Nah ini lebih ringan daripada ketusuk duri. Apalagi yang lebih ringan daripada ketusuk duri? Kelilipan. Ya, tapi kayaknya mending ketusuk duri sih daripada kelilipan. Kelilipan tuh nyebelin banget. Apalagi? Kesulitan. Itu ujian gak sih? Bukan ya? Jadi gak berani senyum. Habis makan buah naga. Lihat saya merah ya gara-gara buah naga ya? Bukan pakai lipstick ya? Enggak merah Ustaz, hitam. Ya udah, memang dari sononya. Oke, ini gak ngomongin apa sih? Ternyata kata Nabi, seseorang yang cuma ketusuk duri wama fawqaha atau yang lebih ringan daripada ketusuk duri sekalipun, itu ada nilainya di mata Allah. Enggak sia-sia teman-teman. Kesemutan aja ada nilainya di mata Allah. Apa nilainya? 2. Illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Allah akan mengangkat derajat kita dengannya. Au hatta anhu biha khati'ah. Allah akan menggugurkan dosa kita dengannya. Kesemutan aja diangkat derajat. Apalagi yang besar, yang ringan aja bernilai, apalagi yang berat. Coba bayangin, nggak ada yang sia-sia di mata Allah. Jadi apapun ujian kita alami teman-teman, seringan apapun, kesusupan sekalipun, ketusuk duri sekalipun, kelilipan sekalipun, kesemutan sekalipun, nggak tahu di mana tempatnya sekalipun, kalau itu adalah ujian kita, maka dengannya Allah akan mengangkat derajat atau menggugurkan dosa. Kalau itu aja bernilai, kebanyakan ujian-ujian yang berat, patah hati, ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, itu kan itu berat banget kan? Kehilangan harta, kehilangan nyawa, kehilangan orang-orang yang dicinta, gagal dalam sebuah karir, itu lebih berat, pasti bernilai lebih besar lagi di sisi Allah. Diangkat derajat, digugurkan dosa. Makanya kenapa Nabi bilang kalau Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan uji dia. Karena dengan ujian Allah akan mengangkat derajatnya atau Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Ada orang yang masuk surga bukan karena dia ahli ibadah, ibadahnya biasa-biasa aja, tapi karena dia sabar. Tapi
tapi karena dia orang yang paling banyak diuji, sehingga dia menjadi ahli jannah dan surganya itu tinggi. Surganya orang-orang yang sholihun. Itu yang disebut dengan diangkat derajat dan digugurkan dosa. Yang terakhir, kenapa ada ujian? Yang terakhir itu kata para ulama itu banyak banget ya. Ini kita pilih ini aja. Yang terakhir itu ujian itu Allah berikan untuk yukhrijul ujuba minan nufus wa yaj'aluha aqrab ila Allah, untuk mengeluarkan sifat ujub dari dalam diri kita. Allah sengaja ngasih kita ujian, kekurangan, agar kita tuh nggak sombong. Kalau kita nggak punya kekurangan, kalau kita nggak punya masalah dalam urusan kita tuh terlalu sombong, mengaku diri kita hebat, superior, bisa apa aja, sempurna. Makanya dikasih kekurangan. Ada orang yang hampir aja sombong dengan kecantikannya, tiba-tiba dikasih ujian, dia cantik sih, glowing sih, tapi misalnya pas dilihat di sini ada kerut. Aduh, kenapa ini kerutnya lama, depan cermin, gimana ya ngilangin kerutnya? Kenapa Allah kasih kerut satu aja misalnya? Udah gitu sebelah lagi. Kenapa ini? Supaya hilang ujub. Jadi dia tahu diri. Orang udah cantik, sempurna, tapi alisnya setengah misalnya. Kalau alisnya sempurna ya, dikeruklah semuanya biar sempurna. Akhirnya dibikinlah alis baru, kotak, lurus. Jadinya alisnya lurus gini, kayak Robocop. Misalnya. Ada yang udah sempurna, tapi bulu matanya kurang lentik, lurus-lurus aja, pendek pula, sering ke lilipan, gara-gara bulu matanya kurang panjang. Ada yang udah sempurna, tiba-tiba muncul uban. Ada yang udah sempurna, tapi tiba-tiba mungkin ada kekurangan dari sisi yang lain, fisik yang lain. Intinya, kenapa Allah kasih kita ujian? Sehingga kita sedikit ngerasa insecure dengan diri kita, supaya kita nggak ujub. Apa itu ujub? Ujub, ta'ajub, itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, takjub. Karena kita nggak bisa bilang ain, akhirnya jadi takjub, bukan ta'ajub. Aku takjub sekali kepada kamu, kan saya. Aku takjub banget sama kamu, gitu kan? Jadi takjub, ujub itu artinya tuh kayak bangga banget gitu. Takjub itu artinya apa sih? Takjub itu mes gitu ya, kayak ya adore banget, mes banget dengan seseorang. Kebayang kalau kita mes dan adore dengan diri kita sendiri, kan kita kayak jadi jatuh cinta kepada diri sendiri ya. Dan itu agak membuat kita cenderung kepada sombong. Dan Allah menghindarkan kita dari sifat sombong, karena sombong itu tidak akan masuk surga. Sehingga kalau Allah sayang sama kita, daripada kita ujub dan sombong, Allah berikan kita sedikit ujian agar kita tahu diri. Dan itu berlaku dalam segala urusan. Contohnya kaum muslimin dalam perang Hunain. Coba kalian buka surat At-Taubah ayat 25. Allah bilang kayak gini. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum shay'an wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahabat thumma wallaytum mudbirin. Allah telah menolong kalian di banyak negeri. Apa yang terjadi? Dalam perang Hunain, kaum muslimin pernah takjub pada jumlah mereka yang banyak, sehingga mereka pede banget bakal menang. Biasanya kita juga sedikit menang, apalagi sekarang banyak, kita pasti menang. Mulai ujub tuh. Ketika mereka ujub, akhirnya Allah kalahkan mereka. Allah bikin mereka mundur. Allah bikin pasukan dan barisan mereka kocar-kacir. Langsung mereka menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kok kita bisa kalah? Kalau jumlah kita lebih banyak. Akhirnya turunlah ayat ini. Ternyata jumlah kalian tidak sedikit pun menolong kalian. Allah lah yang memenangkan kalian. Barulah kemudian mereka sadar, insaf bahasa Arab jadi bahasa Indonesia insaf. Setelah mereka insaf, akhirnya mereka istighfar, baru kemudian Allah berikan kemenangan kepada mereka. Wujud. Kadang kita merasa udah pintar, dibikin sama Allah sesekali gagal. Merasa seorang planner sejati, dibikin sesekali sama Allah punya trouble. Merasa paling sukses, dibikin sesekali sama Allah punya utang. Merasa punya segalanya, dibikin sekali-kali sama Allah gak berdaya walaupun punya segalanya. Emang kayak gitu. Ketika kita ngerasa ujub,
Allah berikan kita ujian supaya kita sadar diri. Dengan kayak gitu kita jadi humble, low profile. Jadi kita kayak jadi gak sombong sama orang lain. Pernah kan kita kayak ngerasa kayak, wah aku nih jagoan nih, atau kita tanding, kita menang terus, tiba-tiba Allah kasih kita sedikit ujian kalah. Tapi itu bukan kalah sih, dicurangi wasit. Agak sebel sih saya. Ada yang bilang, Ustaz Hanan kayaknya akunnya dihack, bukan, itu saya lagi sebel. Masa Ustaz gak boleh sebel ya? Itu handphone saya pukul-pukul. Pengen. Untung gak pakai sendal saya pukulin. Untungnya istri saya gak ngerekam, kalau rekam viral lagi tuh. Saya mukulin handphone gara-gara wasit di bola itu ngecurangin Indonesia. Dianulir lah, di apalah. Sebel banget. Akhirnya gue gak tahan lagi nih. Yuk kita silaturahim ke sana. Rame 1 juta views. Rame juga gini. Akhirnya saya ya udah diem aja deh. Tadinya cuma ekspresi sebel doang, ternyata gara-gara apa? Mungkin kita ngerasa pede banget, ngerasa menang. Kali ini kita bagus banget mainnya, kita taktiknya keren segala macam. Sesekali Allah kasih ujian, oh gitu ya rasanya kalah, oh gitu ya rasanya kita di bawah, oh gitu ya rasanya kita gagal. Kita nggak hebat-hebat banget juga kok. Itu nggak berlaku di yang kasus bola ya. Artinya dalam kehidupan kita secara umum kayak gitu teman-teman. Jadi ujian yang pertama, cara Allah meluruskan niat di hati kita agar kita menjadi orang yang benar-benar lillah. Kalau kita benar-benar jadi orang yang mukhlisin, maka Allah pasti akan memberikan kita balasan yang luar biasa. Allah pengen kita jadi mukhlisin, sehingga dikasih ujian, dan dengan ujian itu Allah pengen kita istiqomah, bukan karena seseorang, bukan karena sesuatu, tapi karena Allah. Yang kedua, kenapa kita diuji? Karena Allah pengen bersihin kita, karena Allah pengen angkat derajat kita, karena Allah pengen memampukan kita, karena Allah pengen memuliakan kita, karena Allah pengen membuat kita itu menjadi seseorang yang berharga, maka diuji. Yang ketiga, kenapa diuji? Karena Allah ingin membersihkan hati kita dari sombong, dari ta'ajub, dari merasa diri lebih daripada orang lain. Semoga beberapa hakikat dari ibtilah atau ujian ini membuat kita jadi ngerti jawaban dari pertanyaan why always me? Kenapa selalu saya ya Allah? Allahu a'lam bishawab. Masya Allah.